Asisten Belucimania, kembali lagi dengan aku Dahani, dan kali ini aku mau pasang smart lock terbarunya Onassis, yaitu smart lock Onassis P12 Pro. Nah, buat kalian yang udah punya barangnya terus mau pasang sendiri, nggak mau pakai teknisi, atau misalnya kalian memang di luar daerah Jabodetabek, Jawa Timur, dan Jawa Barat, boleh banget lihat video satu ini. Kita akan assemble bareng-bareng P12 Pro nya. Ini aku udah taruh ini semua. Yang pertama dan yang paling penting itu adalah mortis. Nah, ini adalah mortisnya, mortis dari smart lock P12 Pro. Mortisnya ukuran besar, dia deadbolt-nya ada 3. Dan pastiin untuk teman-teman, pintu kalian itu minimal ketebalannya 3,5 cm dengan minimal frame itu ke sini itu 10 cm. Itu minimal banget loh ya. Itu minimal. Kalau aku sih saranin frame-nya minimal 12 cm. Kenapa? Karena biasanya yang menghitung frame adalah kalian yang punya pintu dengan list, atau misalnya pintunya itu ada motif-motif kayak gitu. Tapi kalau pintu kalian seperti ini, polosan, itu nggak perlu dihitung sih ya frame-nya berapa kayak gitu. Yang penting ketebalannya 3,5 cm. Ini kita masukin, ini pastiin udah dibobok, dan kalian pasti di dalam boxnya itu akan dapat mau untuk pelubangan bagian lubang yang depan ini. Kurang lebih lubangnya kurang lebih sama seperti ini. Kita masukin dulu. Dan untuk kalian yang pakai pintu kayu, pastiin kalian pakai sekrup yang ujungnya lancip kayak gini ya. Ini ujungnya lancip nih. Kita pakein. Nah, kalau mortisnya udah dipasang kayak gini, selanjutnya kita pasang silinder. Nah, di sini sih silindernya aku udah potong, tapi buat Onassis dan Belucimania ya, nanti boleh banget dipotong dulu bagian as silindernya di bagian ini nih, karena ini posisinya nanti di belakang, dan itu akan menyesuaikan dengan ketebalan pintu kalian. Kalau contohnya kayak ini tuh ketebalannya sekitar 4 cm ya. Untuk display ini sekitar 4 cm. Nanti kalau dimasukin, dia akan seperti ini nih, panjangnya akan segini, dan itu pas banget dengan ukuran bagian sininya. Nah, kayak gitu nih, kayak gitu. Nah, ini kan kena ujung ya, kayak gini nih. Jadi untuk bagian pengukurannya pastiin dulu, kalian coba masukin dulu nih silindernya, habis itu kalian tempel kayak gini, kira-kira nih sampai mana ya, kemudian kalian potong pakai gerinda kayak gitu. Iya, pakai gerinda. Nanti kalau udah dipotong, baru kita masukin, terus kita pakai sekrup yang panjang seperti ini. Kita pakai dulu ini, kemudian kita masukin di sebelah sini. Nah, ini udah kencang. Selanjutnya kita boleh banget langsung aja kita pasang sisi panel depan. Nah, ini panel depan. Nah, ini adalah tombol anti pry. Nah, ini tuh kalau kalian baru dapat, ini belum dipasang. Ini cuman kemarin udah kita pasang, dan ini udah kenceng banget, sengaja biar nggak copot. Nanti kalian akan dapat 2 silinder kuningan seperti ini. Kalian tempelin di tempat ini seperti itu. Ini untuk kabelnya kita masukin di atas. Kita masukin ke atas seperti ini. Kemudian kita pasin dengan silindernya. Nah, dia posisinya nanti akan seperti ini nih. Nah, ini dari belakang kayak gitu. Oke. Nah, udah terpasang seperti ini, kita langsung aja ambil panel plat dari panel belakang. Nah, ini platnya, kita langsung ambil aja, langsung kita pasangin. Yang ada seperti ini tuh untuk silinder, lubang ini untuk silinder. Jadi ini yang bagian bawah, yang ini kan lebih tebal nih, bagian atas seperti itu. Ini kita masukin sini. Posisi seperti ini ya. Jadi yang ada ujung, yang ada mencuat keluar itu ke arah belakang. Kemudian ini kita masukin ke bagian silinder kayak gini. Nah, seperti ini udah kelihatan ya.
kayak gini dari sisi belakang. Kita langsung ambil aja skrup yang kayak gini nih, dia agak rounded, bulat. Kita pasang di bawah sama di atas, jadi terhubung dengan silinder kuningan yang tadi aku bilang yang udah kepasang di sisi depan. Fungsinya memang untuk menghubungkan sisi depan dengan sisi belakangnya, kayak gitu. Nah, nggak usah kencang-kencang dulu, kita cek dulu dia udah sejajar belum nih bagian depannya seperti ini. Kalau dia lurusnya udah oke, nggak miring, baru kita kencangkan skrup di bagian belakangnya. Nah, kalau udah kencang, kita boleh langsung ambil ini namanya as. Nah, as ini juga sebenarnya aslinya itu panjang, kayak sekitar segini awalnya. Cuman kita udah ukur dan kita udah potong menggunakan grinder juga. Ini kita akan pasang ke sini. Oke, udah kepasang. Kemudian kita hubungkan dengan, nah ini panel sisi belakang. Di sisi belakang, dia juga ini kita udah pasang juga nih as kecil. Nah, ini adalah as untuk privacy bolt. Dia terhubungnya ke bagian belakang yang sebelah sini nih. Jadi nanti dia akan berfungsi untuk mengeluarkan lidah deadbolt yang paling bawah sampai kecil. Nah, kalau misalnya di rumah kalian ada batita atau misalnya orang yang sudah tua sering kunci-kunci pintu, lebih baik ini dimatikan aja, jadi nggak usah dipasang. Tapi kalau kalian butuh untuk keamanan ekstra, misalnya malam merasa kurang aman ya kalau misalnya nggak pakai privacy bolt, bisa kalian pasang privacy boltnya, dipotong, kemudian ada pengunci kecil seperti ini bagian bawahnya, nanti bisa untuk menguncinya. Nah, sebelum kita pasang panel belakang, kita koneksiin dulu kabel-kabelnya. Untuk kabel putih yang besar ini langsung ke motherboard di sebelah sini. Sini ya, kelihatan. Kemudian untuk yang kecil ini sudah pasti terhubung juga dengan yang kecilnya di sini. Nah, seperti ini. Nah, sebelum kita pasang, kita masukin dulu kabelnya. Nah, ini bagian yang cukup tricky ya. Kita masukin dulu pelan-pelan. Oke, udah masuk. Kita bisa sejajarkan dulu setiap asnya. Jadi as yang ini ke sini, as yang ini ke sini, dan yang ini kecil ke lubang yang bagian paling bawah. Kita hubungkan dulu. Udah bisa ya. Kalau udah bisa, kita ambil skrup yang kecil-kecil seperti ini, kita pasang di 4 titik. Oke, kita udah coba, udah berfungsi semua. Nah, kita juga dikasih kayak 2 silikon kecil ini. Fungsinya untuk menutupi bagian belakang. Kita bisa pakai satu di sebelah sini, satu lagi di sebelah sini. Oke, dan baterai litiumnya kita pasang aja langsung, dan kita langsung tutup seperti ini. Nah, ini sudah muncul ya. Udah muncul, bagian depan juga udah menyala. Nah, kalian juga akan disediakan manual key 2 piece. Untuk manual key P12 Pro itu ada di mana? Di bagian sebelah sini nih. Ini kita dorong dari belakang. Nah, seperti ini. Kita dorong dari belakang. Kemudian kita pakai aja manual key-nya. Nah, ini kita dorong masuk ke dalam. Seperti ini. Nah, kayak gitu posisinya. Jadi
Penggunaan manual key-nya ada di sebelah sini. Kemudian untuk USB Type-C-nya dia ada di bagian bawah. Seperti itu. Nah, itu dia cara pasang smart lock Onassis P12 Pro. Next, kita akan setting smart lock P12 Pro ini dan kita hubungkan juga ke aplikasi Onassis Smart. Kalau kalian masih ada pertanyaan gimana cara pasangnya, memasangnya, atau misalnya agak bingung dengan video ini, boleh langsung aja tulis di kolom komentar atau langsung chat ke CS kita di 081191900138 atau bisa langsung DM juga di sosial media kita @onassis.official. Aku Hani dan sampai jumpa di video selanjutnya.